Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok praktikan nomor 132 dari Praktikum Laboratorium Simulasi Komputer. Di sini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus penyelesaian dari jurnal kami yang berjudul Analisis Sistem Antrian pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU di Kota Surabaya berbasis software ProModel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan untuk masuk pada studi kasus di jurnal kami. Di mana suatu antrian yang terjadi di SPBU ini terjadi akibat adanya antrian pengendara mulai dari sepeda motor hingga angkutan umum yang mengantri dan membutuhkan layanan dalam pengisian bahan bakar umum di SPBU. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah kapasitas operator yang terbatas sehingga operator tidak bisa segera melayani para pelanggan. Para pengendara yang datang terlebih dahulu maka akan mendapatkan layanan terlebih dahulu, sedangkan pelanggan yang lain harus menunggu giliran mendapatkan layanan mereka berturut-turut menyusun ke belakang untuk mengantri mendapatkan layanan berikutnya. Jika para pengendara motor lainnya memiliki urusan yang sangat urgent, tak jarang mereka lebih memilih untuk mengisi bahan bakar di SPBU lain agar tidak terlalu mengantri. Untuk menyelesaikan permasalahan, metode yang digunakan adalah metode simulasi dengan software ProModel. ProModel merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem antrian atau sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. ProModel menyediakan kesempatan untuk mencoba ide baru untuk desain sistem atau perbaikan sebelum menyediakan waktu dan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat atau merubah sistem aktual yang ada. Dengan memodelkan komponen-komponen penting dalam sistem produksi, utilisasi sumber, kapasitas sistem, dan jadwal produksi, maka eksperimen dilakukan dengan menggunakan operasi dan desain yang berbeda guna untuk memperoleh hasil yang terbaik. Dikutip dari Cornelia tahun 2018. Simulasi ProModel 6.0 sangat berperan penting sebagai alat untuk memfasilitator dalam menganalisis untuk merancang model sistem yang secara akurat mempresentasikan secara jelas sistem yang dimuat. Selain menjadi simulator dalam sistem antrian pengisian bahan bakar umum atau SPBU, penggunaan software ProModel ini juga dapat dikembangkan untuk mensimulasikan mengenai berbagai jenis simulasi berupa industri, sistem bank, ataupun logistik. Kemudian untuk bab kedua yakni metodologi penelitian, di mana pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini menjadi input pada tahapan pengolahan data. Metode pengumpulan data ini sendiri dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, yang selanjutnya pemecahan masalah dilakukan dengan software ProModel. Software ini sendiri merupakan sebuah program penyusun model yang juga merupakan simulator yang memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistis. Dalam ProModel, selama simulasi berlangsung dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk penganalisaan. Penggunaan software ProModel untuk menyelesaikan pembuatan suatu simulasi model dalam proses antrian di SPBU Kota Surabaya dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk menanggulangi antrian yang terjadi sehingga memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Kemudian dalam metodologi penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama untuk tahapan pengumpulan data, di mana dilakukan pengukuran secara kuantitatif dengan beberapa data yang dibutuhkan, yakni yang pertama ada membuka cek tangki, yang kedua membuka tangki ketika mengisi bensin, keempat menutup tangki, dan yang kelima menutup cek tangki. Di mana masing-masing aktivitas ini dilakukan pengukuran dalam satuan menit selama 10 kali pengukuran. Nah, kemudian dilanjutkan untuk tahapan kedua, yakni tahapan pengolahan data yang ditulis dalam berupa flowchart dengan susunan. Untuk yang pertama diawali dengan mulai, kemudian studi pustaka dan juga studi lapangan, kemudian dilanjutkan perumusan masalah, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian
pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengolahan data, yaitu berbasis software pro model, kemudian ada verifikasi, validasi, kemudian dilanjutkan hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Untuk penjelasan flowchart-nya, mulai dari tahapan yang paling awal, yaitu mulai merupakan tahapan paling awal melakukan penelitian, kemudian melakukan studi pustaka, yaitu pencarian referensi baik dari buku, jurnal, atau penelitian sebelumnya. Kemudian studi lapangan, yaitu melakukan survei lapangan yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata dari objek yang akan diteliti. Kemudian untuk perumusan masalah, yaitu sebuah pertanyaan mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Kemudian dalam praktikum kali ini memiliki rumusan masalah, yaitu untuk menganalisis sistem antrian yang ada pada stasiun pengisian bahan bakar di Surabaya melalui software Promodel. Kemudian yang kelima, ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, di mana batasan masalah ini sendiri diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh. Dan untuk batasan masalah pada jurnal kami ini, yaitu antrian yang ada pada SPBU di wilayah Surabaya. Kemudian untuk tujuan penelitian, merupakan tujuan yang diharapkan agar bisa menyelesaikan permasalahan, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan solusi yang terjadi pada sistem antrian di SPBU berbasis software Promodel agar lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian untuk manfaat penelitian ini sendiri didefinisikan sebagai kegunaan hasil penelitian baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan, di mana manfaat penelitian dari jurnal kami ini sendiri yaitu mendapatkan solusi dari sistem antrian di SPBU khususnya di wilayah Surabaya agar meningkatkan kepuasan pelanggan dan lebih efektif serta efisien. Kemudian dilanjutkan untuk tahapan pengumpulan data, di mana ini adalah melakukan pengukuran untuk data-data yang akan diinput dalam software Promodel, di mana masing-masing aktivitas akan dilakukan untuk 10 kali pengukuran dalam satuan menit. Meliputi 5 data yang akan diinput, diantaranya membuka cek tangki, membuka tangki, mengisi bensin, menutup tangki, dan menutup cek tangki. Kemudian dilanjutkan untuk tahapan berikutnya yaitu ada verifikasi, yang merupakan proses membangun kebenaran, akuransi, atau validitas sesuatu, yang diartikan sebagai perbandingan 2 atau lebih item, atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, atau kebenaran informasi itu sendiri. Kemudian dilanjutkan validasi, yaitu mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur, atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu kelompok yang sama dari situasi ke situasi yang lain. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Di dalam sebuah laporan penelitian, ini merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Di dalam hasil dan pembahasan ini sendiri disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis dan data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Kemudian dilanjutkan untuk kesimpulan dan saran, yaitu berupa pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian, serta usul atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang terjadi yang menjadi objek penelitian atau kemungkinan penelitian lanjutan. Kemudian untuk tahapan terakhir yaitu selesai. Nah, untuk bab 3 mengenai hasil pembahasan ini sendiri akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Jahyana, dan juga untuk penyelesaian peraningan program software Promodel untuk menemukan solusi dari sistem antrian di SPBU di Kota Surabaya. Nah, selanjutnya untuk pengaplikasian software pada Promodel ini, pertama-tama kita harus membuat baru dengan file, new, lalu diganti meter, ini diganti nama. Oke, lalu kita ke build, location. Nah, di sini saya memakai, karena pengisian bahan bakar, saya memakai mobil ini.
Lalu untuk ngasih nama ini cetaknya dimatikan. Lalu klik teks ini lalu di sini. Nah, terus ini diberi nama aktivitas pertama yaitu membuka cap tangki. Lalu klik new lagi buat selanjutnya. Matiin ini sama ya stepnya buat semuanya. Ini itu lalu dilanjutkan begini lagi. Saya memakai operator di sini. Terus jangan lupa untuk kalau ngasih text box dimatiin dulu checklistnya buat yang new-nya. Lalu ini mengisi bensin. Terus selanjutnya sama step-stepnya. Nah, jika udah selesai semua gini, kita masuk ke proses selanjutnya yaitu entity. Ini saya pakai raw material ini buat bensin. Nah, selanjutnya setelah bensin ini kita kasih nama, selanjutnya yaitu entities yaitu arrival. Nah, di sini kita masukkan entity-nya itu bensin tadi. Oke, location yang pertama yaitu membuka cap tangki, quantity is-nya itu 1, balance itu INF, lalu frekuensinya 1. Lalu kita klik enter, lalu kembali ke sini entity bensin. Untuk kali ini location selanjutnya itu membuka tangki. Nah, ini sama semua ya. Stepnya sama semua. Nah, selanjutnya kalau udah ke isi semua seperti ini, kita ke tahap selanjutnya yaitu ke processing, yaitu tekan build, lalu processing. Nah, di sini awal pakai bensin, location awalnya itu membuka cap tangki, lalu outputnya bensin, dan destination-nya ini selanjutnya itu membuka cap tangki. Ini. Lalu di sini ada move logic, kita pencet, lalu kita menggunakan start feed. Ini start feed. Kita masukkan data yang telah didapatkan, yaitu aktivitas pertama saya itu ini di enter 19, 20, 18, 20, 19. Nah, jika kalau udah semua di enter satu kali, lalu dipencet auto fit ini, lalu dipencet discrete distribution, lalu klik OK. Nah, di sini kan kita lihat yang tertinggi rankingnya itu binomial. Jadi kita klik export. Di sini tuh filter distribusinya itu binomial. Di sini aplikasinya diganti ke model. Nah, jika sudah model ini, selanjutnya itu kita ketik OK. Lalu kembali ke sini. Kita pencet build ini, lalu diganti ke move or, lalu di pas. Nah, seperti ini, lalu di paste. Nah, ini tuh di repeat, diulangi terus untuk semua ininya, semua aktivitasnya. Jadi, jika sudah selesai, ini di enter. Ya, terus ini bensin. Location-nya yang kedua yaitu membuka tangki. Outputnya tetap bensin. Destination-nya yang selanjutnya itu mengisi bensin. Lalu kita ke move logic. Menggunakan start feed lagi. Ini aktivitas yang kedua.
Masukkan datanya ya. Nah, aktivitas kedua itu dimasukkan datanya, yaitu 29, enter. Nah, ini diantar sampai 11 lagi, lalu ketik autofit, terus ketik distribution, ini binomialnya tinggi, terus ketik export, binomial, terus ini diganti ke pro model. Oke, kembali ke sini, tekan build lagi, di sini time-nya di paste. Nah, ini diulangi terus sampai selesai ya. Jadi, nah ini jika buat processingnya udah selesai, ini udah keisi semua ya. Kita ke simulation, kita ke option, ini runtime-nya ganti 8, number of replication-nya itu 10, oke, lalu kita run, disuruh nge-save dulu ya, jadi kita save dulu, misalnya itu SPPU. Nah, kita save, nah ini akan otomatis ngerun sendiri, dan kita bisa digeret ke kanan biar cepat selesainya. Nah, ini keluar seperti ini. Klik yes. Lalu ini diganti all. Nah, ini diganti ke ganti ke entity activity. Nah, di sini yang dipakai itu nih average time in system ini. Nah, data ini akan dipakai. Nah, selanjutnya dari yang tadi itu, nah ini datanya dimasukkan ke sini di average time in system, yaitu ini dihitung rata-ratanya, standar deviasi, variasi. Nah, ini N-nya itu dari 10 replikasi ya, dikurangi 1 menjadi 9, confidence levelnya 95, jadi A-nya itu 0,05, lalu dihitung half-nya, ini seperti ini. Nah, ini TD ini itu 2,26, dikalikan standar deviasi, itu hasilnya seperti ini. Untuk N aksennya dihitung itu mendapatkan 2,7 dibulatkan menjadi 3. Nah, 3 ini itu yang dibutuhkan buat minimalnya itu 3 replikasi. Jadi ini tutorial sistemnya, lalu ini total waktu yang dari simulasi. Nah, berikut ini tuh hipotesanya. Nah, 0 itu, jika 0 itu di antara mu1 dan mu2, lalu H1 itu jika 0 tidak di antara mu1 dan mu2. Ini perbandingannya, ada sistem dan pro model, yaitu software-nya. Kita menghitung DF-nya. Seperti ini, dimasukkan datanya, didapatkan nilai 2,1 dibalikan menjadi 2. Nah, ini untuk menghitung average-nya seperti ini. Ya, lalu dihasilkan 7,6 dibalikan menjadi 7,6 ya, 7,6084 ini dibalikan menjadi 7,6. Nah, sehingga confidence interval-nya seperti ini. Nah, di mana rata-ratanya selisih rata-ratanya itu 89,9, lalu dikurangi alfilnya yaitu 7,6, lalu minus 1 sampai minus 2, lalu 89 yaitu ditambah 7,6. Nah, di sini 82,294 ini lebih kecil sama dengan dari minus 1 sampai minus 2, lebih kecil daripada 97,49. Nah, dari sini itu nolnya itu ditolak, ini terima, itu nolnya itu dalam rentang, karena nilai 0 itu di luar mu1 dan mu2 dapat dikatakan tidak valid ya. Seperti ini outputnya, ini
dari model simulasinya, terus ini outputnya. Lalu analisa outputnya itu average system pada replication 1 itu 47,11, replication 2 itu 48,22, 3 itu 48,16, 4 49,92, replication 5 itu 47,21, replication 6 47,39, replication 7 itu 50,17, replication 8 48,54, pada replication 9 itu 46,05, dan pada replication 10 itu 49,03. Nah, hasil kesimpulannya itu replication 1 sampai 10 sudah saya berikan. Nah, hasil dan verifikasi itu didapatkan bahwa H1 itu diterima, H0 itu ditolak. Nah, ini perhatikan bahwa nilai nolnya itu berada di luar dari rentang mu1 sampai mu2. Dapat dikatakan data ini itu tidak valid. Nah, hasil sehingga ya hal ini itu dapat dikatakan bahwa total waktu yang real sistemnya itu ada perbedaan yang signifikan daripada total waktu dari output software simulasi pro model ini. Nah, dengan ini penelitian itu dapat dilanjutkan, yaitu menambahkan data pengamatan serta menambahkan jumlah replikasinya. Nah, simulasi yang didapatkan dari penelitian ini juga dapat diterapkan di lapangan untuk mengetahui dan memperbaiki sistem antrian di SPBU Kota Surabaya akan menjadi lebih efisien. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.